Shalom, selamat siang. Kembali bersama saya dengan Pendeta Soneta Siahaan. Dalam Tekwa Ministry kita akan membahas satu sesi pengajaran yang ringan tetapi mendalam. Saya memberi judul untuk tema pengajaran pada sore hari ini. Perkataan apa yang dikatakan Yesus tentang dirinya di dalam perjanjian lama. Saya ulang. Perkataan apa atau kalimat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang dirinya di dalam perjanjian lama. Nah, ini menarik. Kalau selama ini kita melihat bahwa perjanjian lama itu menubuatkan tentang seorang yang akan diutus, Mesias, Yesus Kristus. Bagaimana manusia yang jatuh ke dalam dosa itu. Manusia pertama, Adam Hawa. Upah dosa ialah maut. Tetapi Allah sebagai inisiator rindu untuk menyelamatkan mereka. Dan di dalam Kejadian 3 ayat 15 bahwa Allah menjanjikan bahwa keturunan perempuan itu akan meremukkan kepalanya, yaitu Yesus Kristus. Nah, perjanjian lama berbicara tentang nubuatan tentang Yesus Kristus. Tetapi ketika di perjanjian baru, Yesus yang adalah Allah sejati, manusia sejati, datang ke dalam dunia. Ia sudah hadir, ia sudah masuk dalam dunia. Apa yang ia katakan tentang dirinya di dalam perjanjian lama. Bukan di perjanjian baru, tetapi di perjanjian lama. Tetapi kita akan lihat ayat-ayat ini di dalam konteks atau perspektif perjanjian baru. Nah, Bapak Ibu akan melihat, saya akan tampilkan ayat-ayatnya. Bisa melihat apa yang ia katakan tentang dirinya, keadaannya, misinya, seperti apa yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Tetapi itu diucapkan di dalam perjanjian baru. Kita lihat. Dalam Lukas 18, ayatnya yang ke-31 sampai dengan 33. Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi." Ayat 32. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina, dan diludahi. Dan mereka menyesah dan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Nah, ini dikatakan tentang penderitaan Mesias. Yesus yang berkata ini, bahwa Yesus memanggil ke-12 muridnya. Dan dia berkata bahwa saatnya dia pergi ke Yerusalem, dan semua yang ditulis tentang dirinya oleh para nabi-nabi di perjanjian lama itu akan digenapi. Bahwa ia itu siapa? Yesus. Akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olok, dihina, dan diludahi. Ini yang berbicara adalah Yesus. Ia tahu bahwa ia harus menjalankan misi itu. Ia tahu bahwa ia harus menebus dosa umat manusia. Dan ia tahu ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Diolok-olok, dihina, dan diludahi. Bahkan dikatakan mereka menyesah dan membunuh dia. Dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Lalu kita mau melihat Lukas 24 ayat 25 dan sampai 27. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab Nabi. Jadi Tuhan Yesus di dalam perjanjian baru, ia mengatakan bahwa di perjanjian lama, Mesias itu harus menderita. Dengan kata lain, bahwa ia memang datang harus menderita untuk masuk dalam kemuliaannya. Karena misi dia adalah untuk menebus dosa umat manusia. Ibrani 9 ayat 22. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Jadi misinya dia adalah menderita, mati,
bangkit dan naik ke surga. Itu yang dikatakan. Nah, kita lihat lagi. Lukas 24 ayat 44 sampai dengan 45. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab para nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Jadi Tuhan Yesus sudah menyampaikan pesan itu, bahwa di perjanjian lama ia berbicara tentang dirinya sendiri, bahwa semua yang dikatakan dalam kitab Taurat Musa atau kitab Pentateuch, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu harus digenapi. Bukan cuma kitab Musa, Pentateuch, tetapi juga kitab nabi-nabi, bahkan kitab Mazmur. Jadi Tuhan Yesus membuka hati pikiran para murid bahwa tujuan datang ke dunia itu adalah untuk menggenapi apa yang disampaikan di dalam perjanjian lama, Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Jadi dia berbicara harus digenapi semua yang tertulis tentang dirinya, seperti yang dikatakan oleh Taurat Musa, nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Dan itu tidak mudah kalau Tuhan Yesus tidak membuka pikiran murid-muridnya pada waktu itu. Nah, kita mau melihat di dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 22 sampai dengan 23. Tetapi oleh pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan tentang terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Jadi Tuhan Yesus menderita sengsara. Ia harus datang ke dunia dan menderita sengsara, dan ia akan mati dan ia akan bangkit dari kematian. Jadi ia berbicara tentang misinya dia. Ia datang untuk menyelamatkan umat manusia dengan cara menderita, lalu mati, bangkit, dan akan naik ke surga. Ia sudah berbicara itu. Nah, kita mau melihat juga di dalam Yohanes 5 ayat 39-40. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Nah, dikatakan menyelidiki kitab-kitab suci tapi tidak paham. Sebab di dalam kitab suci itulah ya mereka akan mengenal yang namanya hidup yang kekal. Dan kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Kitab-kitab suci yang mana? Yaitu kitab-kitab suci yang tadi dikatakan di dalam perjanjian lama. Ada kitab Pentateuch, kitab Musa, ada kitab nabi-nabi, ada kitab Mazmur. Itu berbicara bahkan bersaksi tentang Yesus Kristus. Dan dikatakan, kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Jadi mereka berbicara tentang Yesus yang adalah sumber kehidupan itu. Tapi mereka tidak mau datang. Jadi Tuhan Yesus mengatakan hal itu, berbicara tentang keselamatan yang mau diberikan Allah kepada manusia. Saya ulang, Tuhan Yesus berbicara tentang keselamatan yang mau diberikan Allah kepada manusia lewat karya Kristus di kayu salib. Kita melihat dalam Matius 13 ayatnya yang ke-16 dan 17. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Apa yang dimaksud oleh Matius? Matamu dikatakan berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu mendengar. Para nabi-nabi itu memandang ke depan jauh ke sana.
tentang pengharapan itu, tentang juru selamat itu dengan iman. Mereka tidak melihat dengan matanya, ya, tetapi Tuhan Yesus berkata, banyak para nabi, banyak orang ingin mendengar apa yang kamu lihat. Kita melihat 2000 tahun yang lalu, mundur ke belakang dengan iman. Tuhan yang sudah datang 2000 tahun yang lalu, dan kita sekarang di tahun 2023 ini, peristiwa itu sudah berlalu, tetapi kita lihat dengan iman. Jadi para nabi memandang ke depan. Saya ulang, para nabi memandang ke depan dengan iman kedatangan Mesias atau Yesus Kristus. Tetapi kita yang sekarang ini memandang ke belakang Tuhan Yesus yang sudah pernah datang menjadi manusia untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Dan itu yang disampaikan lewat apa? Lewat iman. Nah, kita lihat apa yang diselidiki. Ya, dikatakan tadi oleh banyak orang atau nabi-nabi. 1 Petrus 1 ayat 10 sampai 12. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-10 sampai 12. Perhatikan ayat ini. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Ayatnya yang 12. Yang ke-12. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Jadi yang diselidiki oleh para nabi-nabi dan diteliti, yaitu berbicara tentang salvation atau keselamatan. Bahkan keselamatan itu telah dinubuatkan, bahkan yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Jadi berbicara kasih karunia, ada nubuat tentang keselamatan yang adalah pemberian Allah, kasih karunia Allah yang diperuntukkan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita juga sudah menerima karya keselamatan itu dengan beriman dan percaya kepada Yesus, mengaku dosa kita di hadapan Dia, bertobat dengan sungguh-sungguh, dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat satu-satunya dalam hidup kita. Dan keselamatan itulah yang diberikan Allah lewat Yesus untuk kita semua yang mempercaya. Jadi keselamatan itu yang diberikan oleh Allah lewat Yesus Kristus kepada semua orang yang percaya. Nah, jadi jika begitu, bagaimana konsep keselamatan di dalam perjanjian baru, bahwa keselamatan itu adalah lewat kasih karunia Allah, lewat yang namanya karya Allah di dalam inkarnasi Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Bagaimana dengan di perjanjian lama? Perjanjian lama dengan perjanjian baru berbicara tentang keselamatan sama. Keselamatan itu diperoleh dengan iman kepada Yesus Kristus. Firman Tuhan di perjanjian baru dan perjanjian lama tidak berseberangan, tidak bertentangan, tetapi sama lewat iman kepada Yesus Kristus. Dan keselamatan itu memang ada di dalam Yesus Kristus. Ayat ini kita perhatikan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ini ayat bukan berbicara pada saat Tuhan Yesus datang di perjanjian baru sampai sekarang. Firman ini berlaku, tetapi juga berlaku untuk di masa perjanjian lama. Keselamatan hanya lewat iman kepada Yesus Kristus. Nah, jadi apa yang menjadi kebutuhan terbesar umat manusia pada saat ini? Yaitu berbicara tentang keselamatan. Momok umat manusia adalah upah dosa ialah maut atau kengerian kekal, mati kekal. Oleh karena itu Tuhan Yesus harus datang ke dalam dunia. Dia mati, Dia bangkit, dan Dia naik ke surga.
Dan ia sudah mengatakan tentang dirinya, tentang misi ini, bahwa ia harus menderita untuk menggantikan posisi kita semua. Posisi saudara dan saya di hadapan Tuhan yang semestinya kita yang harus menanggung itu semua. Tetapi Yesus yang menanggung itu semua di kayu salib. Jadi itulah yang dikatakan, apa yang dikatakan Tuhan Yesus tentang dirinya di perjanjian lama. Jadi keselamatan yang ia sampaikan di perjanjian baru, dan ia memperkatakan tentang dirinya di perjanjian lama itu, ia harus menderita, dia diolok-olok, bahkan ia diludahi, bahkan ia dibunuh, ya, dan dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga, dan ia menerima kemuliaannya, dan ia ditinggikan, namanya dikatakan nama di atas segala nama. Itulah iman kita kepada Yesus Kristus. Demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apakah kita sudah menjadikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita? Inilah waktunya bagi kita untuk mengambil momen itu. Waktu itu untuk yang ada ini. Untuk menerima Yesus sebagai Tuhan juru selamat kita. Ambil kesempatan itu. Demikian pengajaran pada siang hari ini menjelang sore. Biar apa yang kita bahas ini lebih diberkati kita semua. Bahwa apa yang dikatakan Yesus tentang dirinya di perjanjian lama sudah digenapi, sudah selesai. Demikian, terima kasih. Sampai kita bertemu kembali dalam pengajaran Tekwa Ministry selanjutnya bersama saya, Pendeta Soneta Siaan. Solideo Gloria, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.